Pertanyaan lanjutannya adalah, akankah kemudian Israel ini melakukan serangan balasan yang berpotensi memicu Perang Dunia Ketiga? Lalu bagaimana positioning dari negara-negara baik itu yang ada di belakang ataupun juga memberikan dukungan kepada Israel ataupun juga kepada Iran? Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini, Pak Nasir Tamara juga punya pandangan, akankah kemudian Israel akan melakukan serangan balasan, Pak, yang diperkirakan bisa menjadi pemicu adanya Perang Dunia Ketiga? Pak Nasir. Saya membaca surat kabar Timur Tengah dan Barat ya, juga Iran, tentang reaksi setelah penyerangan oleh Iran kemarin itu. Pada umumnya negara-negara di Arab itu mengingini suatu jangan terjadi eskalasi, segera damailah, sudahlah itu dibicarakan secara baik-baik dan berunding dan Timur Tengah supaya damai kembali. Iran juga menghendaki demikian. Saya rasa juga banyak orang di Israel yang mengkritik Perdana Menteri Bibi Netanyahu. Netanyahu sekarang ini dikritik habis karena dianggap dia telah membawa bencana semacam ini ke negerinya. Dan salah satu dari dampak dari serangan Iran ini adalah apakah nanti Perdana Menteri Netanyahu bisa bertahan dari kritik-kritiknya. Banyak yang mengatakan bahwa Netanyahu inilah yang susah diprediksi. Kira-kira bagaimana langkahnya. Kalau negara-negara yang selama ini bersahabat dengan Israel, terutama Amerika Serikat, sudah jelas mengatakan bahwa mereka akan membantu persenjataan di Israel, tetapi mereka tidak mau ikut campur kalau Israel menyerang Iran. Dan mereka juga berusaha supaya ada perdamaian. Kita juga membaca bahwa ternyata yang berhasil menghadang yang katanya misil dan drone itu adalah berkat Amerika Serikat, Inggris, Perancis kan. Jadi bukan hanya Israel. Jadi di sini kita sudah melihat keterlibatan dari 3 negara besar itu yang juga merupakan anggota dari aliansi Pakta Atlantik, sebuah aliansi militer yang terbesar di dunia, yang kemudian Ukraina mencoba masuk menjadi anggota dari NATO itu juga. Jadi kita lihat sebuah faktor geopolitik yang sangat menarik ini. Faktor geopolitik ini kalau tidak hati-hati akan bisa membawa Perang Dunia Ketiga. Kalau ini terjadi, kita tidak bisa bayangkan betapa dahsyatnya. Karena Perang Dunia Pertama itu pertempuran itu masih person to person lah. Serdadu dengan seorang serdadu, pakai bayonet. Yang kedua, sudah memakai bom atom, sehingga Jepang itu menyerah. Tapi sekarang, semua negara besar sudah memiliki nuklir yang sudah jelas, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris, Israel, Iran juga. Nah, disinilah bahayanya, sebab sekali nuklir digunakan, maka sebuah negara akan hancur, lebur. Dan ini yang kita tidak bisa bayangkan betapa dahsyatnya. Karena itu, menurut saya, kalau kita lihat bahwa hari ini angkasa-angkasa di Timur Tengah sudah dibuka lagi buat penerbangan komersial, itu menunjukkan sudah ada semacam konsensus di belakang bahwa ayo kita menuju perdamaian. Ini yang saya baca dari situasi hari ini. Tetapi banyak faktor yang bisa juga mengubah suatu suasana yang ingin eskalasi menjadi malah deseskalasi menjadi lebih runyam lagi, lebih tegang lagi, yang memacu pertempuran-pertempuran baru. Dan untuk kepentingan dunia, menurut saya, harus diupayakan sebuah perdamaian. Jadi negara-negara Barat yang pro-Israel ini sudah sepantasnya untuk mengekang Israel. Dan sudah sepantasnya juga untuk memperhatikan hak-hak orang Palestina. Baik. Masalah Timur Tengah ini adalah masalah, tadi saya sebut masalahnya berebut energi minyak,
tapi juga merupakan masalah wilayah orang Palestina. Dan ini jangan main-main, karena kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, Perang Dunia yang pertama itu hanya dimulai karena terbunuhnya seorang baron lah itu di Sarajevo. Kemudian Perang Dunia kedua juga mulainya dari kecil-kecil aja. Dan Perang Dunia ketiga ini juga sudah ada semacam apinya. Jangan-jangan dibesarkan api ini sehingga seluruh dunia terbakar. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana jadi dunia ini kalau bom perang nuklir dilakukan. Petanya begini, Amerika Serikat dengan Israel tentunya, tetapi juga Iran itu adalah dekat dengan Rusia. Rusia dekat dengan Tiongkok. Amerika mendukung Ukraina. Rusia melawan Ukraina. Tiongkok mendukung Ukraina. Tiongkok mempunyai masalah perdagangan dengan Amerika Serikat. Jadi sangat ruwet. Diplomasi tidak mencukupi memang di masa lalu. Tapi inilah sebuah window of opportunity, sebuah jendela atau pintu baru terbuka untuk berdialog, bernegosiasi, berdiplomasi secara global. Mungkin hikmah ini kita bisa tarik ya. Tetapi seruan aja nggak cukup. Harus ada konsesi-konsesi yang diberikan oleh negara-negara Barat yang selama ini selalu tidak pernah mau membantu Palestina, tidak mau mengakui, padahal sudah jelas dalam persetujuan damai Oslo, dan di mana saya mewawancarai para pelakunya waktu itu, Perdana Menteri Yitzhak Rabin, kemudian Chairman Yasser Arafat, kemudian bahkan Paulus juga bicara tentang masalah perdamaian di Timur Tengah ini, dan dengan banyak tokoh lain. Dan sudah ada perjanjian damai dari Madrid ke Oslo, tapi perjanjian damai ini tidak dijalankan. Sudah ada keputusan supaya ada dua negara. Tapi sampai sekarang, Palestina masih status PBB sebagai negara peninjau, sama dengan Vatikan. 100% lah harusnya diberikan Palestina itu sebagai sebuah negara merdeka. Dan ini saatnya. Saya rasa kalau ini dilakukan, maka insya Allah akan terjadi perdamaian dunia. Dan Timur Tengah tidak lagi menjadi sebuah teater gitu, pertempuran, dan banyak pertempuran ya sejak tahun 49 sampai dengan 2024 ini. Bayangkan sudah hampir 70 tahun. Baik Pak Natsir, satu sudut pandang baru kami dapatkan dari penjelasan Pak Natsir bahwa kejadian ini bisa menjadi pintu baru untuk bernegosiasi negara-negara tersebut secara global untuk bisa membuat sebuah konsesi. Tadi sempat saya katakan juga oleh Pak Natsir bahwa mungkin ada faktor-faktor lain selain adanya serangan balasan dari Israel yang berpotensi untuk meningkatkan eskalasi hubungan ataupun juga konflik di Timur Tengah termasuk antara Israel dan Iran. Nanti kita perdalam mengenai hal itu, kita minta pandangan juga kepada Bang Faisal, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali.